Selamat berjumpa teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini senam simpel atau mudah pada usia lanjut. Ketika kita berbicara usia sudah bertambah atau kita berada pada usia lanjut, kebanyakan orang bingung untuk melakukan satu gerakan olahraga, sebab ada pikiran olahraga apa yang cocok ataupun ringan dilakukan di usia-usia lanjut dengan tidak memerlukan waktu terlalu lama dan juga tempat terlalu luas. Nah, pada kesempatan ini di channel saya berbagi pengalaman kali ini melakukan satu gerakan senam yang sangat simpel dan mudah, atau secara umum mungkin kita pernah melakukan gerakan tersebut, tetapi poin pada video ini atau gerakan tersebut adalah kita usahakan saat melakukan satu gerakan, baik mengayuhkan tangan ke kanan, ke kiri, ke belakang, termasuk juga menurunkan tangan, menggayuhkan tangan, itu diikuti dengan gerakan menurunkan posisi badan kita atau setengah jongkok. Nah, selanjutnya dilakukan gerakan mengangkat badan. Jadi gerakan antara saat mengayuhkan tangan dengan menurunkan badan ke bawah, termasuk juga mengangkat badan ke atas, itu harus menjadi suatu gerakan yang simetris. Artinya saat akan mengayunkan tangan ke samping kanan, kiri, atau pada pinggang, pinggul, paha, tumit juga harus bergerak. Artinya tidak dia baku monoton hanya menggerakkan tangan di totot pada tangan dada saja, tetapi bersamaan melakukan gerakan naik turun, termasuk juga otot di bawah. Jadi di atas pinggang ke atas dan juga di bawah pinggang. Lakukanlah gerakan secara perlahan dahulu. Pada video ini saya lakukan gerakan pelan selama 3 menit dan selanjutnya 2 menit ke belakang ditambahkan speed yang lebih daripada gerakan pertama. Melakukan olahraga di usia lanjut, berkali-kali saya katakan pada channel YouTube saya, lebih bagus walaupun hanya dengan durasi 3 menit ataupun 5 menit keseharian daripada sama sekali tidak melakukan gerakan. Ketika bangun pagi, setelah otot kita beristirahat selama 8 jam tidur, pagi hari udara masih segar, dan pelan-pelan kita melakukan gerakan baik pengangkatan kaki termasuk juga menggigitkan kaki, secara otomatis otot kita pada tumit termasuk juga paha, pinggang, pinggul itu akan bergerak. Dengan demikian bergeraknya otot berinteraksinya antara otot satu dengan otot yang lainnya secara terus menerus, secara konsisten. Pada akhirnya tubuh secara perlahan juga akan mulai beradaptasi dengan nafas, otot akan bergeraknya organ tubuh. Dan demikian suhu tubuh akan menjadi hangat dan terusnya terpacu atau didorong oleh gerakan nafas, gerakan otot-otot yang kita gerakkan dengan berolahraga tersebut. Akhirnya kehangatan itu berubah menjadi panas. Tentunya dengan panasnya tubuh secara terus-menerus juga akhirnya akan berkeringat. Catatan pada kali ini, berolahraga di usia lanjut, walaupun pakaian ataupun baju yang kita gunakan tidak terlalu basah, namun yang penting adalah berkeringat. Artinya dengan berkeringat sedikit pun bagi pengalaman hemat saya adalah cukup. Sebab memang sering orang berkata di usia lanjut jangan terlalu bergerak terlalu lama ataupun menggunakan tenaga terlalu besar, ya secara teori ataupun dengan mengingat usia kita bertambah dan tentunya juga organ-organ tubuh kita akan menua. Saya setuju dengan pendapat demikian, akan tetapi itulah karena kita dapat melakukan gerakan olahraga paling sedikit 3 menit ke 5 menit. Pendapat-pendapat seperti itu sering saya dengar di masyarakat karena usia sudah lanjut, usia bertambah, jangan melakukan gerakan terlalu besar. Nah, doktrin seperti itu membuat kita akan menjadi sesuatu perasaan menjadi malas dan ketakutan melakukan olahraga di usia lanjut. Sering juga memang banyak juga kita dengar orang menjadi pingsan atau menjadi sakit
ketika di usia lanjut melakukan olahraga terlalu menggunakan tenaga yang besar seperti bulu tangkis, sepak bola, dan lain sebagainya. Namun pada senam ini saya katakan sekali lagi, waktu 3 menit ataupun 5 menit jika seharian sudah cukup. Yang penting otot dapat bergerak. Nah, untuk video kali ini saya gunakan video yang sama. Jadi sebenarnya panjang video seluruhnya itu berdurasi 5 menit. 3 menit pertama dengan gerakan pelan, dan 2 menit selanjutnya durasi tambahan speed yang lebih cepat. Memang saya ulang berkali-kali supaya dapat lebih panjang saya menarasikan pada gerakan tersebut. Ketika melakukan gerakan seperti yang saya peragakan, otot tentunya akan terasa pegal, baik itu otot pinggang, pinggul, terutama pada paha, karena kemungkinan teman-teman belum terbiasa. Nah, menurut hemat saya sebaiknya hal tersebut dipaksakan sedikit untuk menjadikan otot-otot kita lebih elastis. Pengertian elastis adalah di antara hubungan otot satu dengan otot yang lainnya, karena terus berinteraksi dia akan menjadi suatu sinkronisasi atau bekerjasama di antara otot satu dengan otot yang lain. Seperti contoh, otot-otot pada tumit, otot-otot pada paha, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan saat kita melakukan suatu aktivitas. Bisa juga dibandingkan di pagi hari melakukan gerakan olahraga walaupun 3 menit atau 5 menit, dibandingkan kita baru bangun langsung melakukan suatu aktivitas. Saya pikir dengan waktu 3 menit atau 5 menit sebentar saja untuk mengolah otot kita di seluruh organ tubuh, itu akan jauh lebih bagus. Napas kita ini pagi sudah akan terasa segar daripada dibandingkan dari awal bangun pagi langsung melakukan aktivitas. Nah, kebiasaan ataupun pikiran itu sifat malas dan juga jenuh untuk bergerak, ini menjadi faktor utama. Merasa sudah tua dan sebagainya. Apa yang saya katakan tersebut bahwa saja otot dari organ tubuh kita selama masih bernapas itu perlu digerakkan. Dengan digerakkannya otot satu, baik dari tumit, pinggang, pinggul, paha, lengan, leher, dada, kaki, akan menjadi satu kesatuan gerakan. Karena namanya semasih sehat atau selama kita melakukan aktivitas, otot tersebut akan sangat berfungsi, baik itu di saat berjalan, baik melakukan suatu aktivitas yang lainnya. Nah, maka dari itu video atau channel saya ini saya gunakan untuk berbagi pengalaman hal-hal yang positif pada teman-teman kerabat, terutama memotivasi teman-teman olahraga yang sudah berusia lanjut agar berusaha untuk melakukan satu gerakan walaupun dengan durasi yang saya katakan di depan 3 atau 5 menit setiap hari. Gerakan apapun kita bisa lakukan, tidak mesti atau harus sama dengan gerakan ataupun olahraga yang saya sukai, karena pada channel ini saya sering melakukan atau menayangkan berbagi pengalaman di video yang namanya terobosan, melakukan gerakan olahraga dengan menggunakan samsak sebagai media atau partner olahraganya. Nah, teman-teman tidak usah sama hobinya seperti saya, gerakan apapun kita bisa lakukan selama kita mampu dan juga ada niatan agar otot kita dapat bergerak. Dengan demikian secara perlahan-lahan dari hal-hal yang belum pernah dan juga otot-otot yang menjadi sakit karena awal melakukan gerakan olahraga, lama-kelamaan sering walaupun waktu yang sebentar-sebentar saja akhirnya menjadi elastisitas antara otot satu dengan otot yang lainnya akan tetap berinteraksi. Itulah tujuannya kita di usia lanjut melakukan satu gerakan olahraga. Kembali ke poin narasi, teman-teman, melakukan gerakan secara perlahan, selanjutnya dilakukan tambahan gerakan, bisa mengayuhkan tangan, mengangkat kaki, dan juga menurunkan kaki. Semuanya kita harus berfokus pada gerakan pinggang, pinggul, paha, tumit,
dan leher. Dengan seringnya kita melakukan gerakan secara perlahan ataupun dengan durasi waktu 30 menit sehari akan menjadi suatu kebiasaan, dan dengan demikian suhu tubuh kita tetap stabil. Dan secara teori darah akan tetap mengalir ke seluruh tubuh. Dengan mengalirnya darah secara normal ke tubuh, pikiran dan juga kondisi tubuh kita menjadi hangat. Semoga teman-teman yang berada pada usia lanjut, termasuk juga yang melakukan gerakan olahraga, dengan menonton video saya ini ada suatu motivasi dan keinginan untuk hanya sekedar bergerak dari awal dulunya, lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Tentunya harapan kita setiap pagi usahakan sedikit saja melakukan pelemasan, gerak-gerakan kecil agar otot kita dapat bergerak. Video ini saya putar bolak-balik dengan durasi asli 5 menit, namun agar lamanya dapat membawakan narasi, akhirnya saya putar bolak-balik. Gerakan tenang, pelan, dan juga pasti itu akan membawa satu perasaan di saat kita berolahraga, yang tentunya kita berharap tidak menjadi beban saat menggerakkan tangan kanan kiri ke samping dan juga menurunkan posisi badan. Gerakan ini kalau kita perhatikan, gerakannya santai, lembut, tapi ketika tidak terbiasa dengan menurunkan badan dan juga pengangkatan badan atau otot terasa juga pada paha, juga otot pada pinggang, itu menjadi sedikit terpegal dan sakit. Sesuai dengan pengalaman saya, usahakan untuk dilakukan atau dipaksakan sedikit, karena lama-kelamaan pada akhirnya dia akan menjadi suatu gerakan yang bersinergi antara otot pinggang, pinggul, paha, tumit, serta organ lainnya. Pada suatu hari kita berharap kita melakukan gerakan ini menjadi suatu kebiasaan, akhirnya otot yang kita gunakan untuk beraktivitas kesehariannya menjadi berinteraksi antara otot kaki dengan pinggang, pinggul, dan yang lainnya, sehingga kepentingan otot di antara otot satu dengan otot yang ada pada organ tubuh menjadi satu kesatuan kolaborasi, mendukung antara otot satu dengan yang lainnya menjadi melakukan gerakan. Semoga ada manfaat dan semoga teman-teman terinspirasi, termotivasi, terutama pada kita sudah usia lanjut, kita tetap dapat sehat, bisa melakukan satu gerakan walaupun sedikit saja, meluangkan waktu 3-5 menit keseharian menjadi faktor penghambat utama. Mungkin terasa sudah enggak, merasa jenuh dan sebagainya. Hal inilah ketika teman-teman akan mulai kembali melakukan suatu ingin berolahraga, lawan waktu, lakukanlah pikiran, fokus pada pikiran di bangun pagi ataupun di saat kita akan mulai istirahat tidur malam. Berusaha pada pikiran besok pagi saya harus ingin melakukan satu gerakan olahraga ringan saja 3-5 menit agar menjadi sehat. Itu satu motivasi yang perlu dan harus ditumbuh kembangkan pada pikiran saat mulai beristirahat. Harapannya begitu bangun pagi, hal tersebut akan menjadi motivasi atau kita ingat dengan ucapan sebelum tidur. Akhirnya kita melakukan satu gerakan baik 3 menit atau 5 menit setiap hari. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali teman-teman pada video selanjutnya. Terima kasih.